Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Kita bacakan Fatihah untuk pengarang kitab ini, Syarah Sulamut Taufik, yakni Al-Alamah Syekh Muhammad Nau bin Umar Tanara, wa nafa'ana biulumi mausulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim. Summa ila hadrati jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan pengajian kita dalam kitab Sulamut Taufik, Syarah Sulamut Taufik, pada pembagian atau pembahasan mengenai perkara-perkara yang terkait dengan ibadah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pembahasan fi syurutis sholati, di dalam syarat-syaratnya sholat. Ini pembahasan mengenai syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat ini penting untuk dilengkapi, dipenuhi bagi orang yang hendak melaksanakan sholat, karena sangat terkait dengan sah dan tidaknya sholat. Seperti halnya mahasiswa yang ingin masuk kuliah, sebelum masuk kuliah, maka dia melengkapi persyaratan-persyaratan agar mendapatkan pengakuan bahwa dia adalah mahasiswa yang sah. Begitupun sholat, sebelum pelaksanaan sholat ada perkara-perkara yang mesti dilengkapi bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Itu disebut dengan syarat-syarat sahnya sholat. Apa itu syarat-syarat sahnya sholat? Wahiyya ma tatawaqqafu 'alaiha. Syarat-syarat sholat itu yaitu perkara yang bergantung kepadanya sihatus sholati, keabsahan atau sahnya sholat. Walaisat minha, dan perkara itu bukanlah bagian dari sholat itu. Jadi syarat-syarat sholat itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan menjadi sah dan tidaknya sholat, tetapi dia bukan bagian dari sholat itu. Atau disebutnya prasyarat, sebagai pelengkap dalam keabsahan dari perkara ibadah sholat. Wa min syurutis sholati, dan di antara syarat-syaratnya sholat itu yang pertama istiqbalu, adalah menghadap ainil kiblati, secara fisik kita, badan kita kepada kiblat. Jadi syarat sah sholat yang pertama adalah menghadap kiblat. Apa yang menghadap kiblat itu? Fisik kita, badan kita. Jadi badan kita mesti lurus. Walaupun ketika Allahu Akbar, walaupun mata kita, kepala kita nengok, asal badan kita menghadap kepada kiblat, itu masih sah sholatnya. Yakinan fil qurbi, yakin ketika kita dalam posisi yang dekat dengan kiblat. Seperti ketika kita ke Masjidil Haram, di dalam lingkup Masjidil Haram, kita melihat langsung bagaimana bentuk Ka'bahnya ada di depan kita, maka badan kita ini mesti kena daripada Ka'bah. Begitu. Ketika kita berada pada posisi yang dekat dan Ka'bah itu terlihat oleh kita dari pandangan mata kita, maka fisik kita, badan kita mesti harus tepat berada pada arah kiblat atau Ka'bah itu. Wazanna fil abdi, dan dengan persangkaan yang kuat. Wazanna fil bu'di, dengan persangkaan yang kuat ketika kita dalam jarak yang jauh. Maksudnya persangkaan yang kuat itu kita yakin bahwa arah ini adalah arah yang tepat. Arah yang tepat bagaimana? Arah yang tepat kepada kiblat. Begitu. Contoh,
orang-orang yang berada di Masjidil Haram, maka tentunya dia harus melihat langsung posisi badannya tepat pada posisi Ka'bah. Tapi bagi mereka yang berada di lingkaran luar daripada Masjidil Haram, dia mesti punya keyakinan yang kuat bahwa hadapnya dia itu menghadap kiblat. Bagi orang yang lebih jauh lagi, barangkali ketika orang itu berada di Madinah, maka dia mengarah kepada Masjidil Haram, tempat yang lebih luas lagi. Bagaimana kita yang berada di Indonesia, paling tidak mengarahnya kepada negara yang berada pada posisi tempat kiblat itu. Seperti saat ini Ka'bah itu berada pada negara Arab Saudi. Tetapi di teknologi sekarang, bagaimana kemudian alat-alat canggih itu bisa membuat kita yakin bahwa kita ini atau masjid-masjid yang berada di tempat kita atau tempat kita sholat memang sudah mengarah kepada kiblat, begitu. Walaupun tidak menjadi sebuah keharusan bahwa ketika kita berada di Indonesia yang memang jaraknya sangat jauh, itu masih tepat betul dengan Ka'bah, begitu. Apa sebab? Sebab sangat memberatkan, begitu. Terlebih ketika kita misalnya di dalam perjalanan satu tempat yang memang kita nggak tahu atau tidak ada masjid, maka kita meyakini bahwa arah ini adalah arah di mana kiblat itu mengarah kepadanya. Dengan keyakinan semacam itu bisa menjadi sah salatnya. Ai bi jami'i urdil badani, yakni dengan seluruh lebar badan. Fil qiyami, ketika kita berdiri. Jadi ketika kita berdiri, ketika kita dalam keadaan dekat dengan Ka'bah, maka badan kita ini mengarah kepada kiblat Ka'bah itu. Wal qu'udi, dan dalam keadaan duduk. La bil wajhi, wajah kita tidak disyaratkan memang. Jadi yang disyaratkan untuk betul menghadap kiblat adalah wajah. Maka ketika ada orang sholat misalnya, terus kemudian nengok kemari selama badannya masih menghadap kiblat, dia tidak batal sholatnya. Tapi lain kalau perkaranya misalnya dia badannya membelokkan seperti ini, tapi badannya merubah arah kiblat, maka tentunya akan menjadi batal sholatnya. Wala bilyadi, dan juga tidak dengan tangan. Tangan kita tidak perlu menghadap kepada kiblat. Jadi tangan kita tidak perlu harus menghadap kiblat. Walaupun nanti ulama mengatakan bahwa ketika takbiratul ihram, maka arahkan kedua telapak tangan kita menghadap kiblat, itu sebagai kesunahan, begitu. Ketika kita mengangkat takbiratul ihram. Tapi tidak perlu harus kemudian tangan kita selalu, tidak menjadi sebuah syarat bahwa tangan itu menjadi ikut ke arah kiblat. Yang pasti, yang jelas ketika badan sudah ke arah kiblat, maka tentu sah sholatnya. Begitu. Nah, bagaimana kemudian tangan kita? Nanti ada pembahasan masalah lain terkait bagaimana meletakkan tangan kita pada arah yang benar sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Wala birrijli, bukan juga dengan kaki. Jadi kaki kita tidak menjadi syarat bahwa kaki kita menghadap ke kiblat, menghadap kepada Ka'bah. Amma fir ruku'i, maka tatkala di dalam ruku, wasujudi, dan di dalam sujud, fabi jumlatil badani, maka dengan keseluruhan tubuh. Jadi adapun di dalam ruku dan sujud, fabi jumlatil badani, maka dengan keseluruhan tubuh. Maksudnya bagaimana? Ketika kita dalam gerakan ruku dan sujud, maka badan kita mengarah kepada kiblat, begitu. Amalau shalla muttaji'an, maka tatkala salatnya dalam keadaan berbaring, fal istiqbalu bis sadri wal wajhi, maka menghadap kiblatnya dengan dada dan wajah. Jika kita tidurnya berbaring, maka wajah dan badan kita itu menghadap kiblat. Beda kalau orang sholat dalam keadaan berdiri, maka badannya mesti menghadap kiblat.
Orang yang sholat dalam ketika ruku dan sujud, maka seluruh badannya itu menghadap kiblat. Lantas ketika orang sholat tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, dia bisa berbaring, mana yang yang dihadapkan kepada kiblat? Cukup wajah dan dadanya mengarah kepada kiblat. Au mustalqiyan, atau sholat dalam keadaan terlentang. Fabil akhmasaini wal wajhi, maka dengan dua lekuk telapak kaki, wal wajhi dan wajah, bi an yurfa'a ra'suhu, dengan cara dibuat terangkat kepalanya. Jadi orang-orang yang sholat dalam keadaan terlentang, maka dengan dua lekuk telapak kaki, dan wajah, dengan cara dibuat terangkat kepalanya. Itu bagi orang yang sholat dalam keadaan terlentang. Bagaimana yang menghadap kiblatnya? Yang menghadap kiblatnya itu adalah dua lekuk telapak kaki. Jadi telapak kaki kita yang diarahkan untuk menghadap kiblat. Dengan cara apa? Dengan cara, jadi kaki kita, jadi ketika kita sholat kan badan kita yang menghadap begini. Bagaimana ketika kita tidur dalam keadaan terlentang? Kalau berbaring kan wajah dan badan yang menghadap kiblat. Bagaimana orang yang tidur terlentang? Maka telapak kakinya diluruskan ke arah kiblat, kepalanya diangkat sedikit agar palanya kemudian menghadap ke kiblat. Itu tata cara orang yang sholat dalam keadaan terlentang. Yang menghadap kiblat itu telapak kaki dan wajahnya. Begitu. Wal muradu bil kiblatil ka'batu wa hawa'uha ilal ardi sabi'ati wa sama'i sabi'ati. Wal muradu, dan yang dimaksud bil kiblati dengan kiblat al ka'batu adalah Ka'bah. Wa hawa'uha, dan wilayah udaranya, ilal ardi as-sabi'ati, bumi sampai wilayah udaranya kiblat itu bumi sampai ke 7. Jadi bumi sampai ke lapis bawah bagian 7 lapis bumi. Terus wasama isabiati, dan bagian atasnya itu dari langit pertama sampai langit ke-7. Itu batasan kiblat semacam itu. Fala yustaratu, maka tidak disyaratkan muhadzatul bina'i, menepati lurus atau lurus pada bangunan, wal jidari, dan dinding-dinding daripada Ka'bah. Bagi orang yang di luar Masjidil Haram, bagi orang yang di luar Mekah, memang nggak disyaratkan harus tepat daripada dinding Ka'bah atau bangunan Ka'bah, karena memberatkan bagi mereka yang berada di luar Masjidil Haram. Bal, akan tetapi al muradu, yang dimaksud adalah samtuha wa hawa'uha afada dzalika atiyatun, yang dimaksud adalah lorong atau garis menuju Ka'bah. Wa hawa'uha, dan wilayah udaranya, afada dzalika atiyatun, begitulah demikianlah pendapat yang diberikan oleh Syekh Atiyah. Jadi syarat yang pertama bagi orang syarat-syarat sah sholat itu, yang pertama menghadap kiblat, dan harus yakin bahwa posisi kita benar-benar menghadap kiblat. Bagi orang yang jauh tidak disyaratkan untuk tepat betul oleh bangunan Ka'bah. Begitulah pendapat dari Imam Atiyah. Adapun syarat yang kedua, wa dukhulul waqti, yakni masuk waktu. Ai ma'rifatud dukhulil waqti, yakni mengetahui masuknya waktu sholat, al mahdudis syar'an, yang ditentukan secara syariat. Yakinan, dengan yakin, auzonnan, atau dengan persangkaan yang kuat. Faman sholla, maka siapa orang yang sholat bidunil ma'rifati,
dengan tanpa mengetahui masuknya waktu, lam tasihha sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Wa in waqa'at fil waqti, meskipun sholatnya itu terjadi pada waktu yang udah masuk. Dari sini kita pahami bahwa sholat itu butuh keyakinan bahwa kita ini udah masuk waktu atau belum. Jadi jangan sampai kita ragu, ini udah masuk waktu apa belum? Masuk waktu apa belum? Kemudian kita paksakan sholat, walaupun kita sholat betul-betul dalam keadaan waktu yang sudah masuk, tapi ketika di awalnya kita sudah tidak yakin, maka tidak sah sholatnya. Itulah kenapa butuh keyakinan yang kuat, mencari informasi apakah betul sudah masuk waktu atau belum. Akan tetapi di zaman saat ini memang sudah luar biasa mudahnya. Ada ketepatan waktu yang sudah diberikan di media internet, bahkan di aplikasi-aplikasi HP, yang walaupun memang tentunya ikhtiyatnya memang kita menunggu azan, apalagi di wilayah Indonesia yang memang notabene hampir seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke ada azan begitu. Nah, bagaimana kalau kita berada pada posisi wilayah yang memang tidak ada masjid, jauh dari perkampungan, misalnya kita ada dinas yang masuk ke hutan yang memang tidak ada perkampungan, bagaimana kemudian terus jam kita mati? Maka tentunya yang diajarkan menurut syariat, ketika matahari bergeser atau zawalus samsi, maka masuknya waktu zuhur. Terus kemudian ketika tinggi bayangan seperti sama dengan bendanya, maka itu masuk waktu asar. Ketika terbenamnya matahari, maka masuk waktu maghrib. Ketika hilangnya mega merah, masuknya waktu isya. Dan yang terakhir waktu subuh adalah ketika terbit fajar sodik atau fajar yang kedua. Itu masuknya waktu subuh. Akan tetapi saat ini memang sudah sangat mudah begitu untuk mengetahui masuknya waktu atau tidak. Lantas bagaimana kalau kita sholat ada kedengaran beberapa azan di beberapa masjid tempat kita tinggal? Mana yang kita ambil? Tentunya masjid yang terdekat dengan kita, yang kita pilih sebagai penentuan masuk waktunya sholat begitu. Bikhilafil adzani, berbeda dengan azan, fayasihu, maka sah azannya idza sadafal waqta, apabila secara kebetulan bertepatan dengan waktu. Kalau sholat beda. Ketika sholat ketika sholat dalam keadaan awalnya tidak yakin sudah masuk waktu apa belum, tetapi ketika tidak yakin itu pas ternyata sholatnya di waktu yang tepat, itu tidak sah. Tetapi dengan azan berbeda. Walaupun kita ragu ini udah masuk apa belum, terus kemudian kita azan, ternyata pas ketika azan memang waktu yang tepat, maka sah azannya. Jadi berbeda antara sholat dengan azan. Kalau sholat harus dengan keyakinan sudah masuk waktu. Kalau azan walaupun tidak yakin tetapi kemudian sudah pas masuk waktunya, maka tetap sah azannya. Afadahu Atiyatu, demikian keterangan yang disampaikan oleh Imam Atiyah. Yang ketiga, wal islamu, yakni Islam. Falatasihu, maka tidak sah min kafirin, pelaksanaan sholat oleh orang-orang yang non muslim. Kabaqiyatil ibadati, seperti ibadah-ibadah yang lain. Puasa, berwudu, itu memang ada syaratnya. Dan memang itu ibadahnya orang muslim, bukan ibadahnya orang-orang non muslim. Oleh sebab itulah maka syaratnya adalah Islam, beragama Islam. Wa tamyizu, dan yang keempat adalah tamyiz. Wa huwa ayasirat tiflu bihaisu yakulu wahdahu wa yastanji wahdah. Ini menarik memang. Ini sangat terkait dengan beberapa orang yang bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana hukumnya anak-anak kecil yang bermain di masjid? Ya, begitu. Seringkali anak-anak kecil memang dilematis.
Seringkali anak-anak kecil itu dibawa oleh orang tuanya ke masjid, kemudian karena kekurangan pengetahuan, memang anak kecil, terus kemudian akhirnya berlari-lari yang bisa mengganggu daripada sholat orang lain. Bagaimana jawabannya? Sangat terkait dengan jawaban ini. Apa sebabnya? Sebabnya orang yang dibolehkan sholat itu menjadi syarat sahnya sholat adalah tamyiz. Maka hendaknya para orang tua yang anaknya belum tamyiz, belum mumayyiz, jangan dibawa ke masjid. Lantas bagaimana kemudian dengan alasan bahwa kita ingin mempelajari anak untuk cinta kepada masjid, mempelajari anak untuk sholat, mengetahui gerakan sholat. Ingat, niat itu betul, niat itu bagus, tetapi harus dipakai dengan cara-cara yang elok. Kalau bapak atau semua jamaah yang menonton ini membawa anaknya kemudian ke masjid, lantas anaknya berlari ke sana ke sini, itu bisa mengganggu orang lain dalam kehusuan ibadah. Tentunya juga niat yang baik tadi pada akhirnya kemudian berbenturan dengan ibadah orang lain. Kita berbuat kezaliman kepada orang lain, kecuali anak yang kita bawa memang sudah mengerti. Nah, pengertian tamyiz itu bagaimana? Huwa ayyasiratiflu, yaitu yang telah menjadi anak kecil yang mengalami perkembangan, bihaitsu yaqulu wahdah wa yastanji wahdah. Patokannya apa? Pertama, dia bisa makan sendiri. Yang kedua, dia sudah bisa beristinja sendiri. Itu tamyiz itu begitu. Sudah bisa makan sendiri, yang memang tidak perlu disuapin. Yang kedua, sudah bisa istinja sendiri, cebok sendiri, buang air besar sendiri. Dan patokannya itu. Nah, oleh sebab itulah tamyiz itu menjadi syarat. Apa sebab? Khawatir ketika dia sholat mengganggu orang lain. Fala tasihu min ghairi mumayyizin, maka tidak sah orang yang belum mumayyiz. Li ada masihati ibadati binafsi, sebab tidak sah ibadahnya dengan dirinya sendiri saja. Maksudnya gini, kadang-kadang ada orang yang umurnya 30, tetapi dia masuk kategori anak-anak inklusi atau anak-anak berkebutuhan khusus. Misalnya, mohon maaf, anak ini idiot. Perkembangan badannya tumbuh pesat, tapi perkembangan otaknya tidak bertumbuh pesat. Dia masih seperti anak kecil. Masih makan sembarangan. Masih, mohon maaf, buang air kecil, air besar sembarangan. Maka yang kayak begitu walaupun umurnya sudah dewasa, tidak punya syarat untuk bisa melaksanakan ibadah sholat. Jadi patokannya adalah tamyiz gitu. Orang-orang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, bisa makan sendiri, bisa beristinja sendiri. Nah, itu adalah syarat sahnya daripada yang kelima. Yang keempat. Adapun syarat yang kelima, wal ilmu bi fardiyatiha, mengetahui ilmu-ilmu tentang pardu sholat, rukun-rukun sholat. Ai ilmu bikauniha fardhan fi sholatil mafruḍah, yaitu mengetahui mengenai keberadaan atau keadaan sholat-sholat itu sebagai fardu dalam sholat yang diwajibkan, tentunya sholat lima waktu. Jadi orang yang yang memiliki ketentuan syarat orang yang diperbolehkan sholat, menjadi syarat sahnya sholat, adalah punya ilmu mengetahui mana pardu sholat gitu. Wal fardu ma yusabu fa'iluhu imtisalan wa yu'aqabu bi masyiatillahi ta'ala. Wal fardu, dan pardu adalah ma yusaba fa'iluhu, sesuatu yang diberi pahala bagi orang yang mengerjakannya, imtisalan karena patuh, wa yu'aqabu, dan diberikan siksa bi masyiatillahi ta'ala, atas kehendak Allah Ta'ala, tarikuhu, bagi orang yang meninggalkannya, aisawaun kana, yakni sama aja, amian, keadaan orang itu berupa orang awam, au aliman, atau orang-orang yang mengerti. Jadi yang dimaksud sholat fardu itu adalah sholat yang ketika dilaksanakan dia mendapatkan pahala dari Allah, dan ketika orang meninggalkan sholat
dia mendapatkan siksa dari Allah. Sama aja mau orang awam kek, mau orang alim kek, dia harus paham itu. Fal amiyu dan orang awam, wa man lam yahsul adalah orang yang belum berhasil minal fikih memahami ilmu fikih say'an sedikit pun yahtadi bihi ilal baqi di mana ia akan mendapat tuntunan dengan sedikit ilmu fikih. Jadi orang-orang yang awam itu adalah orang-orang yang lam yahsul belum berhasil minal fikih daripada mempelajari ilmu fikih say'an sedikit pun yahtadi bihi di mana ia akan mendapatkan tuntunan dengan sedikit ilmu fikih ilal baqi ke ilmu-ilmu fikih selanjutnya. Jadi bagaimana orang-orang awam, yang dimaksud dengan orang awam itu adalah orang yang nggak punya ilmu fikih sedikit pun. Oleh sebab itulah maka kewajiban mengaji itu penting. Apa sebab? Akan menjadi gugur kewajiban bagi orang-orang yang sedang belajar. Tapi ketika orang yang tidak mau lagi belajar, nah ini yang jadi masalah. Begitu. Wa alla ya'taqida dan janganlah meyakini wala yazunnu dan tidak menyangka fardun bahwa yang fardu itu bi'aini dengan seutuhnya min furudiha di antara fardu-fardunya ay sholati yakni fardu-fardu sholat sunatan menjadi sunnah. Jadi tidak boleh meyakini bagi orang-orang yang melaksanakan sholat yang rukun atau yang fardu itu menjadi sunnah. Wa in kana amiyan walaupun orang awam. Nggak boleh. Tidak boleh meyakini yang rukun sholat itu menjadi sunnah. Walaupun orang awam, apalagi orang alim, orang yang udah mengetahui, nggak boleh. Begitu. Falau i'taqadal ami, maka seandainya meyakini orang yang awam, awil alimu atau orang yang alim, alal auja'i berdasarkan al aujah, aujah itu pendapat yang kuat, anna jami'a af'aliha fardun sahha. Kalau menyangka pekerjaan sholat itu adalah fardu, jadi menyangkanya semua sholat itu, semua gerakan sholat itu fardu, maka sah. Jadi kalau menyangka dia bahwa semua gerakan fardu itu sah, begitu. Au naflun fala. Tapi kalau dia menyangka bahwa seluruh sholat itu sunnah, itu tidak sah. Jadi ketika orang menyangka bahwa seluruh gerakan sholat adalah fardu, itu masih bisa dianggap sah. Tapi sebaliknya kalau menyangka sunnah itu justru tidak sah. Awil ba'du fardun wal ba'du naflun. Atau dia menyangka bahwa di dalam gerakan sholat itu sebagian fardu, sebagian sunnah. Tidak diperinci sama dia. Dia menyangka secara global saja. Soha maka sah. Malam yaqsid bi fardi muayyanin naflan. Tetapi berbeda ketika dia menyangka satu gerakan. Contoh, ketika mengucap takbiratul ihram atau membaca Fatihah dia menyangka sunnah, maka tidak sah. Tetapi jika dia menyangka sebagian dalam gerakan sholat itu fardu, sah. Menyangka sunnah semua tidak sah. Menyangka dan meyakini bahwa di dalam gerakan secara keseluruhan ada yang fardu, ada yang sunnah, sah. Tetapi merinci, misalnya ketika orang membaca Fatihah dianggap sunnah, maka tidak sah. Pahamnya di situ. Jadi sekali lagi, pentingnya memiliki ilmu antara yang ilmu-ilmu tentang rukun sholat, mana yang rukun, mana yang sunnah, dan jangan meyakini yang rukun menjadi sunnah atau yang sunnah menjadi rukun. Tapi kalau mengglobalkan, menganggap semua rukun sah, menganggap semua sunnah tidak sah, menganggap di gerakan sholat itu sebagian rukun dan sebagian sunnah sah, tapi memerinci dan kemudian salah, maka tidak sah. Dan yang selanjutnya syarat sah salat itu yang keenam, wasatru menutup aurat walau khalian au fi zulmatin, walaupun sendirian atau di dalam tempat yang gelap. Bima ai bi jirmin, dengan sesuatu ya yang menutupi ya ini bisa dengan benda. Jirmin itu benda. Jadi bisa menutupi aurat dengan jirmin benda. Fala yakfi, maka tidak cukup
menutup aurat bilauni hinnain. Maka tidak cukup dalam menutup aurat dengan warna daun pacar. Jadi kita nggak pakai baju tapi pakai warna pacar aja, warna pacar. Jadi pacar badannya yang auratnya ditutupin sama warna pacar hijau. Nggak cukup. Au sibgin atau pewarna, au hibrin atau tinta, afadahu atiyah. Nggak cukup. Kita nggak pakai baju nih, tapi kita tutupin aja, kita pakai tinta atau pakai pacar kita tutupin. Itu dianggap tidak cukup oleh Imam Atiyah dalam rangka menutup aurat. Gitu. Yasturu bihi launul basara, yang bisa tertutup dengannya warna kulit. Makanya hati-hati buat perempuan yang sholat, yang pakai mukena, yang mukenanya murah, yang tipis, mohon maaf murah, tipis atau bukan murah tapi tipis, yang bisa berbayang kepada warna kulit, nggak sah sholatnya. Begitu. Kita sering kali menjumpai orang-orang yang memakai mukena yang tipis, yang bisa terbayang warna kulitnya, maka tidak sah sholatnya. Begitu. Bihaitsu la yu'rafa, dengan sekiranya tidak dapat dikenali bayadua warna putih min nahwi sawadihya, dari seumpama warna hitamnya, fi majlisin takhatubi, di seukuran tempat berbincang-bincang. Jadi maksudnya gimana? Kita harus menutup warna kulit dengan sekiranya tidak dapat dikenali warna putih kulit atau warna hitamnya. Begitu. Pada ukuran tempat berbincang-bincang. Lijami ibadanil hurrati, untuk seluruh badan bagi wanita merdeka yang bukan budak. Hatta batinil qadamaini, hingga bagian dalam dua telapak kaki. Sawaun kanat, sama aja. Kabirotan au sogirotan, wanita yang sudah dewasa atau masih kecil. Ukuran auratnya sama seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Lijami ibadanil hurrati, untuk seluruh badan illa wajhal wal kafaini, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Zahran wa batnan ilal qu'aini, bagian luar dan bagian dalamnya sampai pergelangan tangan, begitu. Jadi yang dimaksud dengan wajah itu mana? Wajah ini sampai tempat tumbuh rambut, begitu, sampai tempat tumbuh rambut. Dan yang telapak tangan ini sampai pergelangan, begitu. Wasatru ma baina surrati warrukbati lizakari wal amati, dan menutup aurat bagi laki-laki dan bagi budak perempuan, ma baina surrati warrukbati, itu bagian antara pusar dan lutut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza zawwaja ahadukum amatahu abdahu au ajiratu falatangzurul amatu ila auratihi. Wa idza, dan apabila zawwaja ahadukum, salah seorang dari kalian telah menikahkan amatahu abdahu, budak perempuannya, au ajiratu, budak perempuan dan budak laki-lakinya, au ajiratu, atau pelayannya, fala tangzur, maka tidak boleh dilihat al amatu ila auratihi, budak perempuan itu kepada aurat orang itu. Wal auratu ma baina surati wa rukbati, dan aurat adalah sesuatu yang ada di antara pusar dan lutut. Rawahul Baihaqi, hadis ini riwayat Imam Baihaqi, begitu. Faqauluhu ila aurati, adapun sabda Nabi ila aurati, kepada aurat orang itu, ail ahadi wa huwa sayyidul muzawwijul la zawju, yakni aurat salah seorang dari, yaitu tuan yang mengawinkannya, bukan suaminya.
Li'annaha karena sesungguhnya tangzuru ila aurati zaujiha. Budak perempuan itu boleh melihat ke aurat suaminya. Wa qauluhu wal auratu ilaih. Dan sabda Nabi SAW dan aurat itu huwa minal hadisi wa huwa mahalus sahidi afadahu atiyah. Merupakan bagian dari hadis dan sebagian sabda beliau adalah sasaran pendalilan. Demikian keterangan yang diberikan oleh Syekh Atiyah. Wa yakunu satru zalika, dan keadaan menutup aurat itu min kulil jawanibi, dari semua sisi. Jadi menutup aurat itu bukan cuma depan doang tapi seluruh sisi. Aywa minal a'la, dari atasnya, walal asfali, bukan dari bawahnya. Ay azaili, yakni bukan dari ujung bawah badannya. Wa in ru'i dzalika bil fi'li hala sujudi apadu atiyah. Wa in ru'i dzalika, meskipun aurat itu dapat dilihat bil fi'li hala sujudi, dengan bentuk nyatanya ketika ia sujud, afadahu atiyatun, demikian keterangan diberikan oleh Syekh Atiyah. Mudah-mudahan penjelasan mengenai syarat sahnya sholat bisa dipahami sehingga kita bisa melaksanakan sholat dengan benar, tentunya mendapatkan kesahan dalam sholat. Mudah-mudahan penjelasan kitab ini ada manfaatnya. Silakan yang mau bertanya, silakan komentar di bawah ini. Mudah-mudahan pengajian ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.